Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di sebuah pulau kecil yang lebih dekat ke Filipina daripada ke Jakarta? Ya, namanya Kepulauan Talaut. Wilayah terluar Indonesia yang sering terlupakan. Tapi justru dari sanalah kita bisa lihat betapa luas, kaya, dan uniknya negeri ini. Mari jelajahi perbatasan utara Indonesia. Kalian siap? Ayo kita mulai. Pulau Miangas terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara. Bayangkan ini, Miangas lebih dekat ke Filipina daripada ke Manado, ibu kota provinsinya sendiri. Bahkan hanya sekitar 80 km dari Mindanao, Filipina. Sementara ke Jakarta lebih dari 2000 km. Tapi, tahukah kamu? Dulu, Filipina mengklaim pulau ini sebagai bagian dari wilayahnya. Bahkan dalam peta lama Filipina, pulau ini sempat masuk dalam teritorial mereka. Sengketa ini akhirnya selesai tahun 2003 lewat putusan Mahkamah Internasional dan Miangas resmi diakui sebagai milik Indonesia. Meski terpencil, Miangas dihuni oleh sekitar 600 penduduk. Mereka hidup sederhana, sebagian besar adalah nelayan dan petani kelapa. Tapi, mereka punya semangat nasionalisme yang luar biasa. Bendera merah putih selalu berkibar gagah. Di sini, setiap hari para prajurit berdiri. Tidak di medan perang, tapi di medan keheningan. Karena kadang menjaga negara bukan tentang senjata, tapi tentang kesetiaan terhadap titik terakhir tanah air. Di mana ujung laut menyentuh batas langit, ada sebuah pulau kecil bernama Marampit. Sunyi, jauh, tapi penuh makna bagi sebuah bangsa besar bernama Indonesia. Pulau Marampit yang seperti terbelah dua itu terletak hanya beberapa kilometer dari perbatasan Filipina. Uniknya, di beberapa titik, sinyal handphone dan siaran radio lebih kuat dari Filipina ketimbang dari Indonesia. Banyak warga lokal mengaku lebih sering menonton TV Filipina dan menerima SMS promosi dari operator Filipina. Apakah ini sekadar posisi geografis atau ada sejarah masa lalu yang belum terungkap? Walau jauh dan minim fasilitas, Marampit memiliki sekolah dasar, puskesmas sederhana, dan jaringan listrik terbatas, biasanya hanya malam hari. Tapi warganya tetap menunjukkan semangat nasionalisme tinggi, terutama saat 17 Agustus, di mana bendera selalu dikibarkan dengan bangga. Pulau Karatung terletak di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan menjadi salah satu pulau terluar Indonesia. Pulau ini memiliki bentang alam yang luar biasa indah. Pantai berpasir putih bersih, dikelilingi terumbu karang alami, dan laut biru jernih sejauh mata memandang. Karena belum tersentuh pariwisata massal, pulau ini masih alami dan murni, ibarat surga yang belum terjamah. Sunset dan sunrise 360 derajat. Karena bentuknya yang kecil dan terbuka ke laut lepas, Pulau Karatung menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang nyaris sempurna. Kamu bisa melihat sunrise dari satu sisi pulau, lalu hanya dengan berjalan kaki beberapa menit ke sisi lain, menikmati sunset yang tak kalah memukau. Langitnya bersih, tanpa polusi cahaya, membuat pemandangan bintang di malam hari tampak luar biasa jelas. Pulau Karatung bukan sekedar pulau yang indah, tapi juga tempat yang menawarkan keheningan total. Pulau ini cocok untuk retreat alam, meditasi, atau sekedar menyendiri dari hiruk pikuk dunia. Surga untuk mereka yang mencari kedamaian. Dan yang tak kalah penting,
ada tradisi unik di pulau ini, yaitu Manee. Tradisi Manee berasal dari Pulau Karatung di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan kata Manee dalam bahasa Talaut berarti menangkap secara bersama-sama atau menangkap dengan cara tradisional. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah perburuan sakral yang dilakukan hanya sekali dalam setahun. Bagaimana tradisi Manee dilakukan? Tradisi ini diawali dengan doa dan upacara adat. Para tetua adat dan tokoh spiritual mengikat alam dengan doa agar semua ikan berkumpul dan tidak pergi dari perangkap alami yang akan dibuat. Kemudian warga desa secara gotong royong menurunkan tali dari daun kelapa ke laut, membentuk semacam pembatas yang perlahan mendorong ikan ke perairan dangkal. Dengan sabar dan penuh kehati-hatian, mereka menggering ikan tanpa jala, tanpa senjata, hanya dengan tali, air pasang, dan kerjasama. Yang unik, ikan-ikan tidak melarikan diri. Ikan-ikan seolah-olah patuh pada jalur tali dan tidak melompat keluar dari pembatas daun kelapa. Setelah ikan terkumpul, hasilnya dibagi sama rata kepada semua warga. Tidak ada yang menjual hasilnya. Ini murni untuk kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur. Itulah beberapa pulau terluar di bagian utara Indonesia, dan di dunia yang semakin modern ini, tradisi seperti Manee tadi menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya terpisah dari alam. Dan tidak harus sampai merusak keindahan bawah laut. Bahwa dengan kesabaran, doa, dan kebersamaan, laut bisa menjadi sahabat bukan hanya sumber makanan.